itu telah berdi hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengambil gerombolan itu dan dapatkah mereka kususun? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan bala kawanan. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka di Sungai Besor. Sementara orang yang mau ditinggal berhenti di sana. Saudara yang terkasih, Daud dan rakyat bangsa Israel waktu itu di dalam situasi yang sangat-sangat berat, yang sangat sulit. Ketika mereka pulang di kota Siklag, dikatakan di sana kota itu terbakar habis. Dan tidak hanya itu, keluarga mereka semuanya dibawa oleh orang Amalek. Ya, dan ayat 4 inilah puncaknya. Daud dan rakyat menangis dengan suara yang nyaring, dikatakan sampai tidak kuat lagi menangis. Pernahkah saudara mengalami situasi seperti ini? Atau mungkin saudara sekarang sedang menghadapi situasi seperti itu? Saudara di dalam kehidupan yang begitu berat karena memang COVID yang berkepanjangan merusak tatanan kehidupan, merubah tatanan kehidupan kita semuanya. Mungkin saudara ada yang terpapar COVID, mungkin juga tidak terpapar COVID, tetapi saudara terpapar oleh kehidupan ekonomi saudara, sehingga saudara dalam keadaan yang sangat berat. Dan saudara tidak berdaya. Apa yang saudara lakukan, saudara tidak tahu lagi harus bagaimana. Seperti halnya mereka, menangis pun tidak dapat. Lalu dalam situasi seperti ini, ingatlah saudara, ketika menghadapi tekanan hebat, ketika situasi memburuk, ketika dunia ini seolah bergoncang, dan ketika Anda terpuruk dan Anda tidak berdaya, tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, ada satu hal yang perlu Anda ingat ketika Anda menghadapi situasi itu, bahwa Anda dan saya punya Allah yang setia. Mungkin kau sudah tidak tahu lagi apa yang harus berbuat, kau putus asa, stres berat. Ingat satu hal. Pagi ini saya ingatkan, engkau dan saya punya Allah yang setia. Allah yang dapat kita andalkan. Tidak pernah berubah. Kesetiaannya untuk selama-lamanya. Kesetiaan Allah untuk selama-lamanya. Tidak ada satu peristiwa pun yang bisa merubah kesetiaan Allah. Karena dia memang Allah yang setia. Karakternya adalah karakter setia. Saudara dan saya mungkin tidak setia. Saudara dan saya mungkin sering kali mengecewakan Tuhan. Saudara saya sering berubah setia. Dalam keadaan COVID ini saya khawatir orang-orang banyak yang mulai menjauh dari Tuhan. Menjauh dari ibadah-ibadah. Karena mereka sudah terbiasa online. Mungkin mereka mengikuti ibadah tapi jamnya berbeda. Tidak tepat waktu. Suka-suka mereka. Saudara, itu bukan ibadah. Itu nonton ibadah. Kalau engkau mau sungguh beribadah, ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh gereja. Itu namanya ibadah. Online it's okay, karena situasi darurat. Tetapi engkau suatu ingat, walaupun kau berubah setia, Allah tetap setia. Itulah grace, itulah anugerah. Walaupun engkau tidak setia, Allah tetap setia. Engkau tidak pantas untuk ditolong, dikasih, tapi engkau Allah tetap kasih kau. Itulah grace, itulah kesetiaan Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika engkau menghadapi persoalan yang berat, ketika engkau menghadapi persoalan, menghindari persoalan tidak memberi faedah apa-apa, betul nggak? Engkau kalau ada persoalan tidak bisa berbuat apa-apa, lalu saudara melarikan diri, atau saudara mengambil kompensasi, yang tidak hanya main, yang tidak berguna sama sekali. Engkau pikir kau bisa menyelesaikan persoalan? Tidak. Kalau kau berdiam diri, apakah persoalan tiba-tiba selesai? Atau situasi berubah? Tidak, bukan? Menghindari persoalan tidak memberi faedah apa-apa. Itu hanya akan menambah persoalan saudara. Menghindari persoalan juga akan memperpanjang rasa kegelisahan. Betul kan? Makin engkau menghindari, engkau akan terus gelisah.
dan tidak bisa tidur. Besok kau bangun pagi, persoalan ada lagi. Menghindari persoalan akan memperpanjang masa kegelisahan. Maka badai kehidupan persoalan harus kita hadapi, tetapi sesuai petunjuk firman Tuhan. Nah, bagaimana? Nah, hari ini kita sesuai dengan konteks yang kita baca tadi, kita akan meneladani bagaimana Daud menghadapi situasi yang sangat berat di dalam great pressure, tekanan yang begitu hebat. Yang pertama, saya ingin ingatkan, bersiaplah. Penderitaan yang berat atau tekanan yang hebat itu bisa datang anytime, setiap waktu. Bisa datang dalam waktu yang kau tidak duga. Ayat 1-4 saya ringkaskan seperti ini. Lalu menangislah Daud dan ayat yang bersama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Tiba-tiba mereka pulang. Mereka sebetulnya mau bertempur, kan? Tapi ketika mereka pulang, kedapatan kotanya habis, keluarganya dibawa semua menjadi tawanan, mereka menangis. Tiba-tiba terjadi, saudara. Tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diduga, malah petaka itu tiba-tiba bisa datang. Sama dengan kehidupan saudara dan saya hari ini, bukan? Malah petaka bisa datang dengan tiba-tiba. Karena apa? Karena ada hal-hal yang di dalam kekuasaan saudara, ada hal-hal yang di luar kekuasaan saudara. Ada hal yang saudara bisa atasi, tapi ada hal yang tidak bisa kita atasi. Tetapi tidak ada satupun yang di luar kekuasaan. Itu yang perlu kita percaya, yang perlu kita pegang dalam hidup ini. Memang ada hal yang tidak bisa kita selesaikan. Hari ini orang tak berdaya menghadapi COVID, bukan? Sehebat-hebatnya saudara tak berdaya menghadapi COVID, bukan? Kita hanya bisa mencegah untuk tidak terserang COVID. Ya, kita hanya bisa mencegah melalui vaksin, melalui protokol kesehatan, tapi kita tidak berdaya menghadapinya, bukan? Saudara tidak bisa menghilangkan COVID, bukan? Hanya Tuhan yang bisa menghilangkan COVID. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Oleh sebab itu, hai manusia, umat Tuhan khususnya, bertobatlah dalam situasi ini. Mungkin karena dosa dan kejijikan manusia, Tuhan izinkan ini semua terjadi. Kita perlu bertobat, saudara, mengaku dosa kita, mengaku dosa keluarga kita, bangsa kita, dan minta belas kasihan Tuhan. Saudara, momen yang indah pun bisa tiba-tiba menjadi buruk. Ya kan? Momen yang indah itu bisa tiba-tiba menjadi buruk tanpa yang kita duga, tanpa pengetahuan kita. Nah, perhatikan saudara, semua orang ingin segera keluar dari penderitaan. Betul. Semua orang ingin segera menyelesaikan persoalan. Kalau bisa saya tidur, besok bangun pagi sudah selesai. Saya berdoa, tiba-tiba persoalan selesai. Semua orang inginnya begitu. Yuk, betul kan? Ya, betul. Saudara saya seperti itu, bukan? Kalau ada persoalan, kalau bisa besok selesai. Tetapi seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana penderitaan berlangsung dalam waktu yang lama. Ya. Saudara sudah berdoa, tapi keadaan tidak berubah, mungkin bahkan lebih buruk. Kita maunya berdoa, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Baik, besok selesailah. Enggak, selalu. Ya. Lebih sering Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami situasi yang sulit dalam waktu yang lama. Di sinilah ujian kita. Apakah kamu tetap berpegang pada Tuhan atau kau mencari jalan yang lain? Ya, dapat informasi. Semua orang ingin segera keluar dari penderitaan. Makin kau demikian, makin akan situasi segera makin kacau. Kehidupan segera makin tidak terkendali. Karena kau cenderung untuk mengambil jalan sendiri, jalan pintas. Oleh sebab itu, penderitaan harus kita terima dan kita jalani. Karena disitulah sarana Allah untuk membentuk saudara dan saya, membentuk karakter kita. Disitulah Tuhan memproses saudara dan saya untuk menjadi yang lebih baik. Ya, jadi kalau ada penderitaan, jangan cepat-cepat saudara bersungut-sungut. Jangan cepat-cepat saudara menyalahkan si A, si B, orang lain. Bahkan mungkin hamba Tuhannya menyalahkan siapa. Bahkan terakhirnya saudara menyalahkan Tuhan. Tuhan, kau tidak adil.
Aku sudah setia kepada Engkau. Mengapa aku harus mengalami ini semuanya? Saudaraku, penderitaan itulah sarana Tuhan untuk membentuk saudara dan saya, untuk memproses. Nah, dan memang sekali lagi Tuhan seringkali izinkan saudara dan saya mengalami itu. Dan bahkan waktu yang lama. Saudara berdoa dan keadaan tetap sama. Dalam situasi itu tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Bokso, sampai kapan saya harus berdoa? Saya kasih tahu jawabannya. Saya pun tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu sampai kapan engkau harus berdoa. Ya, ada banyak contoh di Alkitab. Ada banyak contoh di dalam tokoh-tokoh gereja, bukan, yang harus berdoa untuk setiap nama baru Tuhan lakukan sesuatu. Tuhan kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Hal yang tidak kita inginkan, situasi yang buruk akan merontokkan arogansi manusia. Bahwa sebenarnya kemampuan dan kehebatan manusia terbatas, sangat terbatas. Nah, hari-hari ini COVID yang merontokkan segala kesombongan, arogansi manusia, bukan? Karena COVID tidak pandang bulu. Tua, muda, engkau pikir kau kuat. COVID tidak pandang bulu, bukan? Pandai bodoh, punya jabatan, tidak punya jabatan, kaya, miskin. COVID tidak pandang bulu. Hari ini orang kaya mau beli oksigen aja, maafkan, tidak dapat, punya uang pun tidak dapat. Mungkin sekarang sudah mulai membaik. Beberapa waktu yang lalu di Jawa, ya saya sedih mendengar jemaat saya yang pernah saya layani di Semarang, di Surabaya, ada yang meninggal karena tidak mendapatkan oksigen. Walaupun dia kaya, tapi tidak dapat. Mau masuk rumah sakit tidak ada tempat. Mau masuk rumah sakit panggil ambulan tidak datang karena tidak ada lagi. Itu terjadi. Situasi yang baru merontokkan bahwa apapun yang kau punyai itu kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan masalah. Sehebat apapun saudaraku. Ya, jika Anda menderita bukan karena kesalahan yang Anda lakukan, berbahagia. Ya, karena itu berarti adalah rencana yang banyak indah di dalam. Karena itu Tuhan ingin memberikan saudara kesempatan mengalami kuasanya. Jadi kalau saudara hari ini mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, persoalan yang besar, tekanan yang hebat, tekanan di dalam pekerjaan, maaf, ya hari-hari ini jemaat saya, anak-anak muda seperti kalian ini, sharing, konsultasi, konseling, di dalam pekerjaan yang mengalami tekanan-tekanan yang hebat. Sampai mereka mengatakan saya susah tidur, bos. Makin kau tidak bisa tidur, makin susah nanti kau. Berdoa, berserah kepada Tuhan, berikan Tuhan akan berikan damai sejahtera. Ya. Nah, saudara sekali lagi kalau engkau mengalami kesulitan, tantangan, persoalan, penderitaan, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan yang kau lakukan. Berbahagia. Bertahanlah di sana. Karena Tuhan akan memberikan kau kesempatan mengalami kuasanya. Bertahan saudara dengan iman saudara. Tetaplah bertekun di dalam doa. Tetaplah berharap, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah berserah, tetaplah bersayang. Maka ada waktunya Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kuasa Tuhan. Tetapi jika engkau menderita karena kesalahan dan dosa, hari ini bertobat. Ya. Kalau mengalami kesulitan karena memang kesalahan saudara, bertobatlah hari ini. Ya, saya tidak bisa menjelaskan secara rinci. Tapi engkau sendiri yang tahu kalau engkau menderita karena kesalahan, bertobatlah. Ya, ketika engkau bertobat, Tuhan mengampuni engkau. Yang kedua, apa yang dilakukan Daud? Ketika mengalami tekanan yang hebat, kuatkanlah kepercayaan kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Daud. Ketika dia tidak bisa lagi menangis pun tidak bisa. Mungkin air matanya sudah habis. Dia menjerit kepada Tuhan, tak bisa lagi, tidak tahu lagi apa yang berbuat. Maka ayat 6 dikatakan, ayat 6,
Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu, tapi Daud menguatkan kepercayaan. Sudah susah, keluarganya dibawa semuanya, masih mau dilempari batu oleh rakyatnya sendiri. Karena rakyatnya menyalahkan Daud. Ketika hal itu terjadi, Daud menguatkan kepercayaannya. Hari-hari ini orang Kristen perlu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar tadi, yang kita sembah di dalam nama Yesus. Engkau perlu menguatkan kepercayaan dalam masa-masa pandemi ini, dalam masa-masa sulit ini. Maafkan saudaraku sekali lagi, yang saya lihat begitu banyak orang Kristen yang justru menjauh dari Tuhan. Mereka mencari dengan kemampuan mereka, akal budi mereka. Dan saya melihat mereka makin susah. Tapi orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, perlahan, tapi pasti Tuhan memulihkan kehidupannya. Hari ini engkau perlu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Tetap di dalam situasi di mana engkau sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Engkau tidak melihat yang lain. Engkau hanya melihat kepada Tuhan yang Maha Besar. Ya. Dalam tekanan yang hebat, jangan menyerah. Jangan panik, jangan mengambil jalan pintas. Arahkan matamu tertuju kepadanya. Percaya bahwa ia dapat kita andalkan. Arahkan matamu tertuju kepada Tuhan. Jangan kepada situasi yang makin memburuk ini. Ya, kita kadang-kadang gentar setelah melihat situasi yang makin hari makin buruk. Ya, COVID yang makin hebat ini. Tapi kalau engkau terus melihat ke sana, engkau terus mendengar berita-berita yang negatif, itu akan melemahkan engkau sendiri. Dalam situasi ini justru engkau harus bertekuk lutut dan menyerahkan kehidupanmu kepada Tuhan. Mempercayai Dia, menguatkan kepercayaan. Ya. Tetap bertekad, apapun terjadi, saya tetap mengandalkan Tuhan. Gitu saudara. Percayalah, Tuhan tidak pernah kecewakan kau. Percayalah saudara, Tuhan tadi itu setia. Tuhan setia dan tidak ada apapun yang bisa mengubah kesetiaannya. Hanya engkau dan saya yang sering kali berubah. Dalam tekanan yang hebat, dalam tetaplah mengambil keputusan, menguatkan kepercayaan. Kalau dipikirkan, Allah mempunyai alasan mengapa Ia mengizinkan sesuatu terjadi pada kita. Hari ini Allah yang mengizinkan kita semua menghadapi situasi yang berat. Mungkin kita tidak mengerti mengapa dari demikian. Bahkan hari ini banyak orang yang terpapar COVID, anak Tuhan tidak mengerti mengapa dia harus terpapar COVID. Ada banyak orang yang sudah protokol kesehatan, minum vitamin, tidak pergi kemana-mana, malah kena betul. Yang pergi-pergi, yang kumpul-kumpul malah nggak apa-apa. Tapi kita tidak mengerti mengapa demikian. Ya. Ada itu terjadi seperti itu. Ada oma-oma umur 70 lebih. Nggak kemana-mana dia akan kemana-mana. Dan di rumah dia seorang diri. Bisa kena COVID dan meninggal. Anak Tuhan. Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup ini. Mungkin saudara tidak mengerti mengapa harus demikian. Tetapi kalau kau tidak mengerti, tetaplah percaya. Dalam situasi itu, sikap yang terbaik adalah percaya. Kalau engkau memberontak, maka hidupmu akan makin kacau. Maka dalam situasi apapun, sikap terbaik adalah tetap percaya kepadanya. Itulah iman yang sedang diuji hari-hari ini. Ya. Ketika pandangan dan perhitungan manusia mengatakan tidak mungkin, iman sanggup melakukan yang sebaliknya. Ini dahsyat. Ya. Ketika perhitungan saudara mengatakan tidak mungkin, impossible. Ketika saudara menghadapi situasi entah itu kesehatan saudara, entah itu pekerjaan saudara, entah itu bisnis saudara, ekonomi saudara, keluarga. Ketika pandangan dan pikiran manusia tidak mungkin lagi bisa pulih, ketika itu iman sanggup melakukan yang sebaliknya. Oleh sebab itu sekali lagi telah dari Daud,
kuatkanlah kepercayaan. Ya, justru dalam situasi ini harus makin percaya kepada Tuhan, makin berharap, makin berserah kepada Tuhan. Karena semakin kau mau percaya Allah, maka engkau akan semakin kagum dengannya. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana kita menjalani kehidupan di masa-masa seperti ini? Tolong dikatakan, lihatlah kehidupan saudara di masa lampau, ucapkanlah syukur. Oh, bersyukur untuk semua yang Tuhan dapat dalam hidup ini. Sekali lagi, mungkin ada yang tidak mengerti, tapi tetaplah percaya bahwa itu baik. Inilah iman. Inilah iman. Lihatlah kehidupan saudara di belakang, ya, yang sudah lewat. Lihatlah bagaimana Tuhan sudah memelihara saudara. Lihatlah bagaimana kesetiaan Tuhan. Peganglah bahwa sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, apapun itu, adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Bahkan ketika saudara tidak mengerti sekalipun. Lalu sekarang lihatlah ke depan. Dan percayakan hidup saudara di dalam tangannya. Lihat ke depan, percayakan hidup saudara di dalam tangannya. Lihat ke belakang, ucapkan syukur. Lihat ke depan, percayakan hidup saudara di tangan Tuhan. Seperti itu, saudara. Inilah kehidupan yang harus kita jalani di masa-masa seperti ini. Yang kedua, Daud memberi teladan kuatkan kepercayaan. Dan yang ketiga, jangan tergesa-gesa untuk bertindak. Bertanya dulu kepada Tuhan. Ayat 8, apa yang dikatakan dalam ayat 8? Saya sudah kutip di sana ayat 8. Tolong diklik. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan. Saudaraku, dikatakan dalam ayat 8, ketika situasi seperti itu, Daud bertanya dulu kepada Tuhan. Dia tidak mengambil tindakan sendiri. Dia tidak bertindak sesuai dengan pemikirannya. Ya. Tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Ini buang-buang waktu. Ini sudah situasi darurat. Apa perlu tanya Tuhan? Apa perlu berdoa dulu? Tapi itu yang dilakukan Daud. Ya, seringkali manusia menghitung, ini buang-buang waktu. Ini situasi darurat, cepat ambil tindakan sendiri. Daud tidak lakukan. Dia bertanya dulu. Ketika Daud bertanya, dikatakan ia berfirman. Ini yang indah, saudara. Ketika engkau bertanya, Tuhan akan berfirman. Banyak orang yang tanya saudara-saudara saya, Boksu, bagaimana saya bisa tahu kehendak Tuhan? Ketika saya bertanya, bagaimana saya bisa tahu jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan ada di dalam firman-Nya. Di dalam firman itu adalah jawabannya. Ketika Daud bertanya, ia berfirman. Dan ketika Daud bertanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan menjawab melalui firman. Hari ini kalau engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab melalui firman. Bertanya kepada Tuhan, menghindar saudara dari kesalahan yang tidak perlu. Ya. Bertanya kepada Tuhan akan mempengaruhi keputusan saudara. Dan khususnya dalam mengambil keputusan yang penting. Ya. Kalau engkau tergesa-gesa, engkau cenderung membuat kesalahan. Dan yang akan engkau sesali di kemudian hari. Maka bertanya dulu kepada Tuhan, menghindar engkau dari kesalahan yang tidak perlu seharusnya. Ya. Hari-hari dalam kehidupan ini, setiap hari kita ambil keputusan. Apakah engkau bertanya sama Tuhan juga? Apalagi di dalam situasi yang sulit. Ya. Engkau tiap hari membuat keputusan. Ada keputusan yang besar, ada keputusan yang kecil. Ya. Ada keputusan yang penting, yang mungkin kurang penting. Tapi prinsipnya apakah engkau bertanya kepada Tuhan? Ini sudah yang harus kita pegang dalam hidup ini. Ya. Seringkali kita mengalami situasi yang sulit, yang buruk karena kesalahan kita sendiri. Kita tergesa-gesa mengambil kesimpulan dan kita tergesa-gesa mengambil tindakan sesuai akal budi kita.
Saudara, mari kita membiasakan diri bertanya kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi itu bukan buang-buang waktu. Dan berikutnya setelah berdoa, bertanya, nanti karena Tuhan. Sekali lagi jangan tergesa-gesa. Tenangkan diri untuk mendengar suaranya, berserak dan tanpa sungut-sungut. Setelah berdoa, nanti karena Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalah bagi orang percaya, bagi orang Kristen pada umumnya, bagi anak muda khususnya. Ya, tidak sabar untuk menunggu, tidak sabar untuk menanti. Karena menanti itu membosankan. Ulang-ulang sekali lagi, sampai berapa lama engkau harus menanti? Saya pun tidak tahu. Sampai berapa lama kita sekarang semua menanti COVID dapat berakhir? Kita pun tidak tahu. Ya Bu, hanya Tuhan. Tetapi sekali lagi, prinsip ini jangan tergesa-gesa. Tunggulah, tunggu saudaraku. Tunggu sekali lagi bagi sebagian orang buang-buang waktu. Tetapi ketika engkau menunggu, disitulah Tuhan sedang bekerja. Walaupun tidak nampak, tetap Dia sedang bekerja. Ini yang perlu orang mesti paham. Hari-hari ini. Nanti-nantikanlah Tuhan. Karena anak muda biasa tentang menanti-nantikan Tuhan. Jangan tergesa-gesa, apalagi kalau keputusan penting, masalah pasangan hidup, masalah jodoh. Nanti-nantikanlah Tuhan. Ya. Karena itu yang akan membuat hidupmu baik. Ya. Tidak buang-buang waktu. Itu justru hal yang penting yang Tuhan sedang memproses sudah. Dan kita seringkali tidak tahan dengan proses itu. Ya, kesalahan saudara sendiri. Kalau kau tidak tahan dengan proses itu. Ya. Ketika kau menunggu sekali lagi, Tuhan justru sedang bekerja. Ketika kau menunggu, Tuhan sedang memegang kendali. Nanti-nantikanlah Tuhan, jangan tergesa-gesa. Berikutnya, ketika engkau benar-benar mencari pimpinan, mencari kehendaknya, maka Ia akan memberitahukan jalan-jalan itu. Ini saya kutip di dalam Mazmur pasal 20. Ya. Orang benar yang takut akan Tuhan, sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan pasti memberitahukan jalannya. Daud bertanya, dan Tuhan jawab. Kalau engkau bertanya, Tuhan akan jawab. Masalahnya apakah kau sungguh mencari pimpinan Tuhan? Ya. Seringkali pemikiran kita sendiri kalau kita cocokkan dengan firman Tuhan, kalau kita benar cocok. Nah, itu ilmu cocok logi. Ya. Ketika benar-benar mencari, masalahnya di sini. Dan ini di dalam konseling saya selalu menghadapi situasi. Anak-anak muda. Ya. Anak-anak muda ini itu, ya maafkan tidak datang kepada pembinaan yang karena punya sama saja. Baise ya, ngomong. Ya, datangnya ke saya. Dan di sini banyak masalah. Anak muda tidak tahan untuk menunggu. Ya memang, boksu pun tidak tahu seperti apa yang harus. Tapi inilah firman Tuhan, inilah kebenaran yang harus saya sampaikan. Engkau harus menunggu sampai Tuhan menjawab. Dari mana kau tahu? Dari mana saya tahu boksu? Mereka tanyanya selalu begitu. Ya di sini loh. Nah, kalau kau tidak pernah baca firman Tuhan, gimana kau bisa tahu kehendak Tuhan? Kalau engkau tidak sungguh-sungguh mendengar khotbah setiap minggu, bagaimana kau bisa tahu kehendak Tuhan? Setiap minggu ketika ada khotbah di sini, itulah Tuhan seringkali menyatakan kehendaknya. Dan sekali lagi juga melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari saat teduh saudara, Tuhan bisa pakai segala macam cara berbicara kepada engkau, anak-anakku, saudara-saudara yang terkasih. Tolong ini, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan, Allah ada di sana. Hanya Allah yang bisa mengubah tragedi yang terburuk menjadi satu kemenangan. Hari ini kalau menghadapi tekanan yang hebat, bisa jadi itu adalah satu tragedi bagi kehidupan saudara. Allah bisa mengubah itu menjadi kemenangan. Sekali lagi, kalau kau mengalami penderitaan, bukan karena kesalahan, bukan karena dosa yang kau perbuat, berbahagialah. Kau akan mengalami kemenangan. Percaya itu, kuatkan kepercayaan itu. Dan nanti kan Tuhan, engkau pasti akan menang.
Nah, tolong diklik follow. Ini kutipan, follow God's lead, He will never direct you wrong. Ya, ikutilah pimpinan Tuhan. Ia tidak pernah salah memimpin kau. Ya. Ia tidak pernah salah. Firman Tuhan akan memberikan tuntunan. Ya, dalam doa pembukaan tadi saya katakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Bukan. Apakah kau mengalami hal ini? Saudara-saudaraku, apakah kau mengalami hal ini? Firman Tuhan itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Kalau kau tidak mengalami firman Tuhan, seolah-olah tidak ada kuasa. Tetapi karena engkau sendiri yang tidak mengalami, engkau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau rugi besar. Alamilah firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kami, terang bagi jalan. Sehingga di dalam situasi yang gelap ini, dunia yang gelap ini, situasi yang luar biasa buruknya, tetap mau bisa berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan dia tidak pernah pimpin kau salah. Pasti arahnya benar. Pelajari. Mungkin dia ingin kau berputar, tetapi arahnya selalu benar. Ini bukan baik. Mungkin tidak direct begitu saudara. Mungkin jalannya harus kau berputar, tetapi arahnya selalu benar. Ini yang kau lakukan. Ya, saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan itu mengalami jatuh bangun. Tetapi sekali lagi satu periode demi satu periode saya belajar. Ketika saya melihat ke belakang, oh Tuhan luar biasa. Tadi makin saya takjub karena kebesaran Tuhan. Ada hal-hal yang tidak mungkin terjadi kalau itu bukan tangan Tuhan dalam hidup saya. Jadi itu terjadi. Ya, ada hal-hal situasi yang tidak mungkin terjadi kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Ketika saya menanti-nantikan Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan campur tangan, memproses saya sampai akhirnya saya berkata, oh Tuhan luar biasa. Itu dari hidup yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, bertanya kepada Tuhan itu melalui doa dan menanti-nantikan Tuhan. Untuk anak muda bertanya pasangan hidup saudara, minta kepada Tuhan dan nanti-nantikan Tuhan. Tuhan akan bekerja. Yang keempat, yang terakhir, apa yang dilakukan Daud? Taat pada cara Tuhan. Ya, ayat 9 dikatakan, lalu pergilah Daud. Setelah itu dia bertanya, Tuhan menjawab, dia berfirman, dan Daud pergi. Inilah taat pada cara Tuhan. Seharusnya ini situasi yang tidak ideal. Daud pergi, katakanlah berperang, mengejar orang Amalek. Situasi dari mereka barusan pulang dari tempat yang jauh, capek dalam keadaan depresi yang berat, semangat yang sudah runtuh. Ini situasi yang tidak mungkin untuk berperang. Tapi karena firman Tuhan berkata, pergilah, dia pergi. Nah, ini kita juga belajar taat sesuai Tuhan. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan akal budi kita, tidak sesuai logika kita. Ini situasi sekali lagi yang tidak ideal untuk masuk berperang. Kalau menurut perhitungan manusia, mereka mungkin akan kalah. Pasti kalah. Tapi ada firman Tuhan di sana. Pergilah. Dia pergi. Walaupun mungkin dengan kekuatan yang terbatas. Tapi dia pergi. Lalu pergilah Daud. Beserta ke 600. Cara Tuhan mungkin sederhana. Tidak seperti yang Anda duga. Tapi sekali lagi cara Tuhan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Ya, kadang-kadang kita yang terlalu pandai, Tuhan sudah menjawab, lalu kita mengatakan, mana mungkin dengan cara ini? Salah ini. Saya punya cara yang lebih baik. Aku pernah dengar pasti tentang kisah Naaman. Naaman yang sakit kusta. Dia datang kepada Nabi, minta disembuhkan. Lalu Nabi bilang, mandi di Sungai Yordan 7 kali. Ini nggak mungkin, ini caranya nggak masalah. Lalu dia berkata, setidak-tidaknya Nabi Tuhan, coba kumpulkan. Betul. Nanti itu terjadi dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Naaman pikir harusnya Nabi yang keluar, joran kumpulkan baru. Itu yang benar loh. Tapi ini Nabi-nya tidak keluar. Elia pun tidak keluar. Ya,
hanya suruh ujarnya saja. Lalu perintahnya hanya suruh mandi dan masuk akal. Tapi ini cara Tuhan. Dia mau pulang. Kalau dia pulang nggak sebulan. Untungnya bawahannya menasihati dia. Udahlah, sudah sampai sini. Apa saja si mandi? Mandi pun harus 7 kali. Kenapa nggak sekali? Apa bedanya sekali? Bahkan ini kan 7 kali apa bedanya? Tapi itu cara Tuhan. Nggak masuk akal, tapi dilakukan akhirnya disebut. Itu sedikit tentang namanya. Cara Tuhan cara yang sederhana, tapi tidak, mungkin tidak akan yang terduga, tapi dia tidak pernah salah. Ada satu kutipan lagi, one small step of obedience is the giant step of blessing. Satu langkah kecil dari ketaatan, satu langkah besar kepada berkat. Ya, tadi seperti nama. Kan itu sederhana saja, mandi ya. Udah pokoknya mandi aja. 7 kali ya 7 kali, naik turun 7 kali. Sembuh dari penyakit kusta. Jangan penyakit kusta itu adalah seperti kanker hari ini. Ya, dan tidak hanya kanker, tetapi penyakit kusta memalukan, harus dikucilkan. Tapi satu langkah sederhana, dia mengalami sembuh. Demikian juga dengan kau. Pergi, dia pergi, sederhana, pergi saja. Akhirnya, ketaatan pada firman Tuhan membuat Anda seperti orang bodoh. Tetapi tidak taat kepada firman Tuhan berarti sungguh-sungguh bodoh. Mana yang oke? Kelihatan bodoh, nggak apa-apa. Tapi kan pandai. Daripada kau sungguh-sungguh bodoh. Seperti orang bodoh. Tetapi kalau dia tidak melakukan, dia sungguh-sungguh bodoh. Hari ini berapa banyak orang yang sungguh-sungguh bodoh. Jangan sampai itu, teman. Kalau firman Tuhan juga jelas, lakukan saja. Engkau dianggap orang bodoh, dianggap saja ya, seperti orang bodoh. Tapi nanti mereka akan melihat orang yang taat pada firman Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup. Engkau akan takjub. Ya. Saya berani berkata demikian karena saya mengalami. Saya seperti orang bodoh. Banyak kali keputusan saya bodoh juga. Ya. Tidak masuk akal. Sudah. Tetapi saya putuskan itu ketika saya sudah berdoa sama Tuhan lama sekali. Berdoa, saya berdoa. Saya ambil keputusan orang lain menentukan keputusan saya. Bodoh. Ya apa-apa saya bodoh. Karena saya sudah berdoa. Saya ambil keputusan dengan damai sejahtera. Tuhan nanti akan campur tangan dalam hidup. Ketika keputusan saya benar, Tuhan mengkonfirmasinya. Tuhan memberkatinya. Ketika keputusan saya salah, Tuhan koreksi. Ada ajaib itu Tuhan. Dan Tuhan itu ajaib. Ya. Dan akhirnya, 4 langkah Daud dan bangsa Israel mengalami pemulihan. Baca ayat 19. Inilah pemulihannya. Dikatakan ayat 19 seperti itu. Tidak ada yang hilang pada mereka. Tidak ada yang hilang. Sungguh-sungguh mengalami pemulihan kembali 100%. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Tidak ada yang hilang lagi. Sampai anak laki-laki dan perempuan dari jahat sampai segala sesuatu yang telah dilapas mereka. Semuanya di bawah Daud kembali. Bukan dari saya. Bukan dari ini ajaib. Saya harap saudara mengalami pemulihan hati. Ini firman Tuhan. Bukan kebetulan saudara yang ada di sini. Bukan kebetulan saudara mengikuti melalui media sosial. Hari ini melalui Zoom. Ya, tidak kebetulan. Tuhan punya maksud dalam hidup saudara. Engkau akan mengalami pemulihan kalau melakukan 4 hal ini. Ini situasi yang sulit, guys. Ini dalam situasi di mana orang banyak mengalami tekanan yang hebat. Ya, anak-anak muda apalagi. Ya, tidak tahu masa depan apa yang terjadi setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Hari-hari ini begitu banyak orang yang terpuruk. Ya, banyak orang yang tumbang karena semua rancangannya gagal.
Oleh sebab itu saya akhiri dengan satu kesimpulan. Allah sanggup mengangkat seorang dari krisis atau tekanan yang hebat, dari lubang yang sangat dalam, dari tekanan kehidupan yang hebat, dan semuanya akan berakhir dengan baik seperti Daud mengalami pemulihan. Karena apa? Karena kepercayaan dan trust dan hope sepenuhnya kepada Tuhan. Hal ini tidak hanya dialami oleh Daud, hal yang seperti ini bisa saudara alami. Firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau saudara tidak mengalami, karena saudara yang tidak mau melakukan firman Tuhan ini, saudara tidak baca sungguh-sungguh, saudara tidak belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, dan saudara setelah mengerti pun mungkin tidak berani melakukannya, maka saudara tidak mengalami. Kalau saudara ingin mengalami firman Tuhan, lakukan apa yang dilakukan oleh Daud. Ya, siap menerima segala sesuatu apapun yang terjadi, baik atau buruk, semuanya baik dari Tuhan. Ya, kuatkan kepercayaan. Kalau situasi saudara memburuk, jangan menjauh dari Tuhan. Hari-hari ini dalam masa COVID, jangan menjauh dari Tuhan, justru kuatkan kepercayaan. Lalu jangan tergesa-gesa bertanya kepada Tuhan dan nanti melakukan. Ya, maka akhirnya akan mengalami pemulihan. Itu adalah ringkasan optimisme dan ringkasan makna saya kali ini. Ya, taati cara Tuhan, maka Allah akan mengalami pemulihan. Tidak ada satupun yang hilang dari kamu. Hari-hari hal yang sama akan terjadi dalam hidup saudara. Ambil keputusan seperti yang diambil oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari-hari ini kami dalam kehidupan mengalami masalah yang sulit, tekanan yang hebat. Semua umur, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, yang sudah usia lanjut, semua menghadapi tekanan yang hebat. Hari ini, semua orang menghadapi situasi yang berat karena COVID. Tak berdaya. Yang miskin, yang kaya, yang pandai, yang bodoh, yang berjabatan, yang biasa saja. Semua menghadapi. Itu menyadarkan bahwa kami tidak ada apa-apa yang Tuhan. Itu menyadarkan bahwa kami sesungguhnya harus hidup bergantung kepada Engkau. Mengandalkan Engkau saja. Percaya hanya kepada Engkau, tidak kepada yang lain. Engkau yang menguasai alam semesta ini. Engkau yang menguasai kehidupan. Engkau yang punya otoritas atas hidup kami. Dan Engkau Allah yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang sanggup menyelesaikan semuanya dengan baik. Sekali Engkau Allah yang Maha Kasih, yang Maha Setia, yang peduli dengan kehidupan kami. Sebagaimana Engkau memulihkan kehidupan Daud dan bangsa Israel, kami yakin Engkau dapat lakukan hal yang sama untuk memulihkan kehidupan kami, anak-anakmu, di dalam hari-hari yang berat. Ajarlah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh membaca, belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan baik-baik, mengerti dan melakukannya. Karena Tuhanlah yang sanggup berubah tragedi. Tuhan yang sanggup mengubah tekanan yang hebat ini. Dengan anugerah kami memperoleh kemenangan. Kami dapat mengalami pemulihan yang daripada Engkau. Dan semuanya baik, semuanya baik. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.